Masih enak ya? Recording in progress. 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 Oke, sebentar. Halo, Pak Darwan? Siap, Mas. Ya. Oke, sekarang dimatikan dulu rokoknya. Oke. Pak Darwan kemarin self hipnosisnya yang meletakkan tangan di dada bagus nggak, Pak? Saya yang di Apa, Pak? di dagu sama di jari. Oke, yang paling bagus yang mana? Jangkar Bapak yang paling bagus yang mana? Saya yang di jari. Oke. Oke, sekarang ini Bapak Ibu ya. Jadi setelah punya jangkar, setelah punya anchor, Bapak Ibu mau menanamkan hal-hal baik apa ke dalam diri. Ini ceritanya begitu, Pak. Nah, malam ini misalkan, ini yang kita berikan contoh, Bapak Ibu ada program kepingin berhenti merokok, itu ceritanya. Nah, sugestinya seperti ini Bapak Ibu. Ya, sugestinya seperti ini ya, nanti Bapak Ibu bisa lakukan seperti yang kita kirim di grup itu. Urut-urutannya nanti Bapak Ibu tutup mata. Ya. Kalau tutup mata itu maksudnya apa sih? Supaya nggak ada yang ganggu, Pak. Fokus kita dengan diri kita saja. Ya, saya ulangi ya, tutup mata. Kemudian yang kedua, niat, Pak. Self hipnosis itu niat. Menyebutkannya itu dengan benar gitu. Nah, ini misalkan nih, niatnya begini nih Pak Darwan ya. Saya ingin tidur. Paling enak pakai kata tidur. Karena otak kalau mendengar kata tidur, Bapak Ibu, itu diterjemahkan rileks gitu. Jadi otak manusia, khususnya orang Indonesia, itu kalau mendengar tidur itu semua diterjemahkan rileks. Semua dianggap diterjemahkan diistirahatkan gitu. Jadi kalimatnya adalah saya ingin tidur 2 menit. Nah, karena ini di kelas Pak ya. Saya ingin tidur 2 menit dan bangun dengan rokok di mulut saya, rasa sebut apa? Oke, disebut rasa apa nih Pak Darwan? Sebut rasa Yang jelek lah Pak, apa Pak? rasa Pahit, kecut. pahit. Rasa jeruk yang kecut gitu. Rasa yang agak-agak anu Pak. Rasa anu lah ya, rasa Asam. kecut gitu ya. Iya, rasa Oke. kecut. Oke, berarti saya ingin tidur 2 menit dan bangun dengan rokok di mulut saya sangat kecut gitu Pak. Kemudian tarik napas yang dalam, hembuskan ya 2 atau 3 kali yang rileks. Kemudian satukan jangkarnya Pak. Jangkarnya tadi apa? Seperti itu. Baru kemudian kalau Bapak dibuat tidur, ikuti nikmati. Oke, silakan Pak Darwan. Tutup mata. Kemudian niat yang kuat. Saya ingin tidur 2 menit dan bangun dengan rokok di mulut saya sangat kecut. Misalkan itu niatnya. Kemudian tarik napas yang dalam, hembuskan 1 atau 2 kali yang rileks, baru picu jangkarnya. Nah, Bapak Ibu, saat jangkar dipicu, itu nanti Bapak Ibu ikuti nikmati, Pak. Nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Ikuti nikmati. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan menyaksikan Bapak Ibu benar-benar lepas begitu Bapak Ibu. Makanya pastikan ya tempat untuk Bapak Ibu melakukan self hypnosis ini aman, nyaman gitu ya. Amannya ini juga jangan sampai kebentur dan sebagainya. Jadi kita ngomong apa aja pun ya, ini beliau dengar Bapak Ibu, tapi diabaikan. Dia hanya fokus dengan dirinya sendiri. Nah, sugesti nanti yang disebut nanti akan ngalir di sana Bapak Ibu. Ya, karena nyebutnya 2 menit, ya 2 menit nanti Bapak Ibu.
Oke, luar biasa. Ini Pak Kiki Teguh nih. Ya, enggak usah khawatir, Pak. Kalau beliau nyebutnya 2 menit, ya 2 menit. Kalau menyebutnya 2 jam, ya sabar, kita tunggu 2 jam. Assalamualaikum, Master. Waalaikumsalam. Master, Master, Coach. izin Ya. mungkin kebetulan karena keponaan ini masuk ICU, mohon izin kami mundur dulu. Kalau memang berkenan kita minta videonya mungkin, Master. Oke, Pak, di live aja Pak. Nanti di grup aja Pak ya, kita kirim ya. Terima kasih. Oke, Pak. Assalamualaikum. Master, Coach. Ya, gimana Bu? Ini self hypnosis ini bisa bertahan berapa lama ya? Permanen Bu. Gimana nih kalau nggak akarnya nggak ini ya, nggak Ya, sampai kalau dalam ya nggak- Pak? Kalau diulang-ulang tambah lengket. Jangkar itu sebenarnya pada saat diulang-ulang dia tambah lengket, tambah lengket. Ada namanya repetisi. Jadi saat jangkar itu dipicu terus, itu ya semakin nempel terus Pak. Ini kita lihat ya, ini beliau sudah mulai sudah 2 menit mungkin ya. Master, izin Master. Oke, sebentar Pak ya. Nanti tanyanya sebentar lagi Pak ya. Ini kita Oke, selesaikan dulu. Baik, baik. Oke, ini saya lihat jam saya tepat 2 menit, ini luar biasa nih. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, sugesti yang disebut tadi, nah, tinggal dicek aja. Oke, sekarang Pak siapa namanya? Pak Darwan, monggo Pak dicek dulu Pak, rokoknya masih enak atau enggak nih Pak? Pahit, Master. Tadi sugestinya kecut, pahit atau apa Pak? Kayak jeruk pahit anu cut, Master. Ya, besok lagi jangan pakai jeruk, Pak. Kalau jeruk masih bisa dinikmati, Pak. Jadi sugestinya yang lebih loh. Tapi kira-kira ya, bagus ya. Udah nggak sesuai dengan itu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, rokok ini saya kalau dengan pasien-pasien yang ingin berhenti merokok, itu saya minta pasien yang menyelesaikan dengan dirinya, Pak. Kenapa? Karena rokok kreatif, rokok sumber inspirasi, rokok itu hal yang membuat dia pede. Itu kan puluhan tahun ini dia genggam nih oleh Pak Darwan nih misalkan. Kemudian belief ini akan dirubah-rubah. Ceritanya kan gitu nih, Pak. Nah itu yang bisa merubah ya dengan dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan komitmen apa gitu loh, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, kalau hanya rokok kecut yang biasa-biasa ya biasa aja, tapi coba deh disugesti dengan hal-hal yang lebih misalkan gitu ya. Nah, ini akan tertanam, dan ini jika diulang-ulang, misalkan sugesti ini ditanamkan menjelang tidur misalkan. Saya ingin tidur malam ini kualitas, dan besok pagi bangun dengan rokok di mulut saya rasa apa misalnya. Dan itu dibuat berturut-turut, itu lengket Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, itu jangkar. Kenapa sih saya selalu menyampaikan kalau terkait dengan hal-hal yang itu menyangkut tentang keyakinan Bapak Ibu, ya, yang menyangkut tentang keyakinan, ini saran saya memang harus dari diri Bapak Ibu. Harus dari diri Bapak Ibu. Kenapa? Karena supaya belief itu berubahnya atas izin Bapak Ibu. Nah, misalkan nih. Artinya intervensi yang kita berikan itu benar-benar tertanam gitu loh Bapak Ibu.
contoh nih misalkan ini bisa dimunculkan ada namanya Pak Hubay, ada Pak Hubay dari saya lihat ya. Sebentar Pak. Ada Pak dari Hubay berkenan Lampung, Pak. ya, Pak Hubay berkenan dimunculkan di layar. Pak Hubay berkenan dimunculkan di layar. Siap, Master. Lama nggak jumpa kita nih, Pak. Wah, Ini beliau ini luar biasa nih, pembelajar sejati nih. Oke, Assalamualaikum Pak Hubay. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah, Sehat ya, Pak? luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Ini luar biasa nih Pak Hubay dari Lampung atau Palembang ya, Pak? Lupa saya, Pak. Lampung, Pak, Oh, dari pembelajarannya. Lampung ya. Baik, Pak. Oke, Pak Hubay, Ya. nyaman sekarang Pak Hubay? Nyaman, alhamdulillah. Ya. Ya, kalau Pak Hubay nyaman sih biasanya kalau duduk-duduk di situ juga nyaman ya, Pak. Nyaman. Ya, kalau nyaman itu biasanya kan nggak mau bergeser kemana-mana gitu ya, Pak. Siap. Ya, biasanya sih gitu, Pak. Orang nyaman itu biasanya nggak mau bergeser kemana-mana, maunya di situ aja. Ya sama seperti Pak Hubay sekarang ini, karena Pak Hubay nyaman, maka duduknya lengket, Pak. Maka pantat Bapak lengket di kursi itu. Kalau Bapak lihat layar, coba lihat layar, Pak. Ya, tambah lengket. Bapak senyum juga Bapak tambah lengket kan, Pak. Iya, Pak. Semakin Bapak senyum, maka pantat Bapak lengket di kursi. Tambah senyum, tambah lengket, Pak. Tambah tertawa juga tambah lengket. Dan sekarang pantat Bapak benar-benar lengket di kursi, Pak. Semakin geleng-geleng kepala, juga apa, Pak? Juga lengket. Juga apa, Pak? Lengket. Dan sekarang benar-benar lengket, Pak. Lengket. Benar-benar lengket, Pak. Nah, benar-benar lengket. Oke, tes, Pak. Benar-benar lengket sekarang. Dan semakin dilawan juga semakin lengket. Dan sekarang benar-benar lengket, Pak. Ya, benar-benar lengket. Ayo tes, Pak. Semakin dilawan semakin lengket. Berdiri, Pak. Enggak bisa. Bisa lengket. Ya, semakin teman-teman ngomong lengket, tambah lengket, Pak Hubay. Ya, coba teman-teman ngomong apa? Nggak tambah ngomong lengket, tambah lengket. Pak Hubay. Upe lengket. Lengket, Master. Lengket. Lengket Oke, dengan istri. ini contoh Bapak Ibu ya. Nah, misalkan nih Bapak Ibu. juga Oke, sekarang Pak Hubay ya, kalau Bapak mau kepingin dinormalkan nggak nih Pak? Ingin. Nah, kalau kepingin dinormalkan, saya pinjam nama sebentar aja Pak, seperti biasanya saya pinjam nama ya Pak. Nama Bapak berubah jadi Agus Pak. Berubah jadi Agus, nah pantatnya normal. Coba Bapak berdiri bisa sekarang, coba berdiri. Nah, tapi namanya Coba. berubah jadi Agus. Berubah jadi Agus. Oke, siapa namanya Pak? Agus. Gus. Agus. Pak Agus dipanggil itu Pak Agus. Siap, Master. Agus. Oke. Normal. Oke, tarik nafas yang dalam. Oke, ini contoh Bapak Ibu ya. Coba kita tanya Pak Hubay sekarang. Namanya siapa Pak? Bye, Pak. Namanya siapa? Hubay. Oke. Bye. Ini contoh tentang yang tadi Pak. Saat Anda mau menanamkan perubahan belief Bapak Ibu. Tentang Pak stop Sifri, mohon rokok. maaf. Untuk videonya bisa dinyalakan, Pak. Oh ya. Maaf kepencet ya. Jadi misalkan Bapak Ibu, ini contoh Bapak Ibu ya, misalkan tadi misalkan Pak siapa tadi sebelumnya tadi Pak Darwan mau menanamkan sugesti berhenti merokok misalkan. Ya tadi ya urut-urutannya kalau sudah punya jangkar adalah niat yang kuat menyebutkan sugesti apa yang mau ditanam itu. Kemudian ya urut-urutnya tutup mata, niat yang kuat, saya ingin tidur dan bangun dengan apa?
rokok stop tadi misalkan. Kemudian tarik napas yang dalam, hembuskan, baru kemudian picu jangkarnya. Kalau jangkarnya letakkan tangan di dada, ya letakkan tangan di dada, atau apapun ya. Kalau tadi Pak Darwan saya lihat menyatukan jempol dan telunjuk, boleh. Nah, saat masuk dalam kondisi hipnosis, itu sugestinya ngalir Bapak Ibu. Nah, karena ini terkait dengan sebuah belief bahwa merokok itu puluhan tahun dia pegang. Ya, dia pegang puluhan tahun. Nah, ini biar dia sendiri yang menyelesaikan. Nah, ini contoh yang kedua tadi. Coba kita tanya Pak Hubei sekarang, Bapak. Pada saat saya tanya tadi, Pak namanya siapa? Coba di ujung lidah, coba kita tanya Pak Hubei. Itu sudah Hubei, Pak. Betul Pak Hubei ya? Betul, Pak, tapi berat untuk mengucapkannya itu. Ya, berat untuk mengucapkannya, keluarnya adalah Terus. Agus. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh real ya, contoh konkret bahwa orang Pak Hubei itu tahu bahwa ini nggak benar nih, Agus bukan nama saya. Itu Pak Hubei tahu, Pak. Ya, Pak Hubei tahu bahwa nama saya bukan Agus, itu tahu Pak di ujung lidah. Tapi karena sudah saya intervensi, saya rubah menjadi Agus, keluarnya tetap Agus. Kok bisa begitu? Karena 12%-nya adalah Hubei, saya intervensi bawah sadarnya adalah Agus. Nah, kita tahu sadar itu 12%, bawah sadar itu adalah 88%. Pada saat 12% dibenturkan dengan 88%, pemenangnya apa Bapak Ibu? Pemenangnya adalah pasti 88%. Pemenangnya adalah Agus. Sama seperti orang itu tahu rokok membunuhnya, dia tahu Pak. Dia tahu rokok membunuhnya itu. Tapi 12% Bapak Ibu. Lah beliefnya Pak Darwan, rokok kreatif, rokok sumber inspirasi, rokok bikin pede, rokok bikin tenang. Itu udah puluhan tahun Pak genggam Pak. Bersemayam di dalam pikirannya. Kira-kira Pak, meskipun dikasih pelang besar-besar, rokok membunuhmu, buka bungkus rokok ada tulisannya rokok membunuhmu, tetap merokok. Karena 12% lawan 88% adalah pemenangnya adalah 8% itu Bapak Ibu. Nah, belajar hipnosis Bapak Ibu, kita ini belajar terkait dengan 88% ini loh Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah 88% Bapak Ibu ini sudah bagus enggak? 88% ini sudah sesuai enggak dengan yang Anda inginkan? Anda ingin kaya, Anda ingin sehat, Anda ingin bahagia. Sehat, kaya, bahagia yang ada dalam bawah sadar Anda itu sudah benar nggak? Nah, di sini Bapak Ibu. Kembangan self hypnosis itu nanti di sini Bapak Ibu. Makanya beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sekali teman-teman yang Pak, saya sudah praktek self hypnosis Pak, sudah bagus Pak. Tapi saya ada ini Pak, kesulitan men-setting bagaimana saya bisa menanamkan sugesti-sugesti yang saya butuhkan Pak. Untuk saya lebih berkelimpahan, saya lebih sehat, saya lebih bahagia. Karena tidak semua orang ingin kaya Pak. Tidak semua orang ingin duit saja Pak, tapi ada yang lebih dari itu. Nah ini teman-teman ada kesulitan saat menanamkan sugesti-sugesti yang dibutuhkan itu. Makanya kemarin Bapak Ibu memenuhi permintaan teman-teman tersebut, insya Allah di awal bulan besok, di tanggal 1 dan tanggal 2, Bapak Ibu, saya akan ada kelas 2 hari, ya, ada kelas 2 hari Zoom, itu tentang kita rubah ekstrim Pak, mindset kaya kita, mindset sehat kita, dan itu tertanam kuat di bawah sadar kita.
Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan, ada rezeki, silakan join. Dan kelasnya murah meriah banget, Pak. Yang saya hampir 1 tahun nggak pernah kelas berbayar. Ini khusus besok tanggal 1 dan 2, khusus self-hypnosis. Kita akan tanamkan belief-belief, keyakinan-keyakinan berkelimpahan. Karena Tuhan, Bapak Ibu, itu begitu maha kayanya, Pak. Tapi sering kita semuanya mengatakan nih, Tuhan itu maha kaya gitu. Tapi tertanamnya cuma 12%, Pak. Bawah sadarnya nggak yakin itu, Pak. Gimana mau sinkron, Pak? Nah, ini akan kita sinkronkan bahwa Tuhan itu maha kaya. Jadi apa yang kita minta, Tuhan itu pasti mengaminkan kok, Bapak Ibu. Ya, Tuhan pasti mengaminkan. Kenapa? Lah, karena kita ini caranya, Bapak Ibu ya, caranya. Jadi kalau yang pernah saya sampaikan di kelas level 1, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya visualisasi itu sebenarnya adalah doa, Bapak Ibu. Ya, visualisasi itu adalah doa. Nah, doa itu harus jelas, Bapak Ibu. Doa itu harus jelas. Minta apa gitu, Bapak Ibu. Nah, harus sinkron karena kita tahu betul bahwa Tuhan Maha Kaya. Dan Maha Kaya ini kadang masih kita ragukan. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini di kelas-kelas khusus yang self-hypnosis, untuk teman-teman yang kesulitan men-setting tentang berkelimpahan, gitu ya, men-setting tentang maksimal sehatnya, itu akan kita ajarkan di sana dalam 2 hari tersebut. Baik, Bapak Ibu. Nah, di self-hypnosis tersebut, Bapak Ibu, yang sudah punya jangkar, saran saya, isi Pak dengan sugesti-sugesti yang Anda butuhkan. Nah, di sini juga, Bapak Ibu, ada Bapak Ibu, belief ini yang paling bagus itu adalah sadar kita menginginkan, bahwa sadar kita juga menginginkan, sinkron. Itu cepat tercapainya apa yang kita inginkan. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol seperti ini, gitu ya, ini kan sadar kita nih yang sedang bicara, gitu ya. Nah, nanti dikonfirmasi bahwa sadar kita ini juga, misalkan nih, sadar kita ngomong nih, saya ini kepingin kaya, saya ini kepingin sehat, saya ini kepingin bahagia. Sadar kita 12%. Pertanyaannya 88%-nya ini juga sinkron nggak, Pak? Ternyata bahwa sadarnya, enak miskin aja biar nggak sombong. Enak sakit aja, nanti saya diperhatikan sama istri saya. Banyak Pak kita temui itu, Pak. Jadi memang bawah sadarnya menginginkan dia sakit supaya orang-orang di sekitarnya lebih memperhatikan dia. Itu kita pernah live terapi Pak di kelas Bali saat itu tentang dia yang dikatakan sering sakit-sakitan gitu ya. Ternyata saat kita ada teknik Bapak Ibu yang namanya parts terapi. Kalau Bapak Ibu yang sudah belajar di kelas level 2, ada pasti paham namanya parts terapi. Jadi manusia, Bapak Ibu, dikatakan sehat psikologi, itu minimal ada 12 diri dalam dirinya. Minimal, Pak. Yang tugasnya itu ngeritik saja, yang tugasnya nyinyir saja, yang tugasnya kaya saja, yang tugasnya miskin saja, yang tugasnya sehat saja, yang tugasnya sakit saja. Itu minimal ada 12 diri Pak dalam diri kita ini. Nah, bagian-bagian diri ini Bapak Ibu tidak boleh saling melompati. Dia harus damai dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, bagian-bagian diri ini nanti Bapak Ibu apa? Bagian-bagian diri ini nanti akan dipimpin oleh satu bagian, Pak. Akan dipimpin oleh satu bupati lah gitu, Pak. Kalau yang mimpin orang itu bagian diri kaya, maka orang itu bawaannya kaya terus. Coba kita lihat, Pak. Ada bagian diri yang memimpin orang itu adalah nyinyir, Pak. Bawaannya nyinyir terus. Kita sering lihat nggak, Pak? Ada teman kita itu kok rasanya hobinya nyinyir terus.
hobinya ngeritik terus, hobinya senyum terus, hari-harinya ceria terus, hari-harinya happy terus, hari-harinya pemurung terus. Ada nggak seperti itu? Nah, bagian-bagian diri itu yang sedang memimpin, Pak. Bupatinya yang sedang memimpin itu. Nah, bagian-bagian diri ini, Bapak Ibu, karena sudah menyatu dalam diri kita, itu nggak bisa diusir, Bapak Ibu. Nggak bisa diusir. Nah, bagian-bagian itu diibaratkan kayak satu rumah, Bapak Ibu. Ada satu rumah, ada kakek, ada nenek, ada ibu, ada bapak, ada anak, ada cucu. Ibaratnya begitu. Nah, kakeknya ribut nih sama cucu. Masa mau kita usir si kakek? Masa mau kita usir si cucu? Karena ini adalah anggota dalam bagian rumah itu, yang kita ajak ngomong, Bapak Ibu. Kayak kenapa sih kok ribut aja sama cucu? Nah, kita akan dengar alasan si kakek. Iya, cucu itu kok main HP saja. Nah, misalkan gitu. Oh, itu tuh alasannya kok kakek marah sama cucu. Kita ajak ngomong si cucu. Cuk, kata kakek kamu suka main HP ya, sehingga lupa belajar ya, misalkan gitu. Nah, si cucunya ngomong, Pak. Si cucunya ngomong, saya nggak main HP, saya nggak main game nih, saya lagi belajar online. Karena sekarang belajarnya harus lewat HP. Oh, kamu belajar ya, bukan main ya. Diomongkan kepada kakek, si cucu ini lagi belajar online. Bukan main game seperti yang kakek curigai itu. Oh, begitu ya. Nah, diajak bicara. Akhirnya damai. Nah, di sini loh Bapak Ibu, akan kita damaikan bagian si kaya dan si miskin Anda. Jangan-jangan bagian diri Anda memang mengizinkan untuk menikmati kaya atau miskin itu. Ya, nggak apa-apa dia miskin. Kalau miskin kan dia nggak sombong, supaya dia ingat masa lalunya. Kita tanya Bapak Ibu, ya, kita tanya skala 1 sampai 10, ya, sangat 1 sampai 10, sangat kaya 10. Berapa skalaan kaya dalam diri Anda? Jangan-jangan skala 1 sampai 10 sangat kaya, perannya cuma 2, Pak. Kemudian si miskin kita tanya, miskin, kenapa sih kamu kok berperan dalam diri ini? Skala 1 sampai 10, sangat miskin 10. Ternyata perannya 9. Ya udah. Nanti orang, ya itu nasib saya. Padahal itu bisa diolah, Bapak. Belief ini, Bapak Ibu, yang harus di-clear-kan. Nah, nanti Bapak Ibu yang memang ada problem-problem seperti itu, saran saya join Bapak Ibu untuk memastikan bahwa bagian dalam diri Bapak Ibu memang mengizinkan untuk menikmati keberlimpahan itu. Ya, contoh yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Tuhan Maha Kaya Bapak Ibu. Tapi kadang misalkan Tuhan Maha Kaya, belief kita seperti itu misalkan. Tapi pada saat Anda meyakini bahwa Tuhan Maha Kaya, kemudian Anda menginginkan misalkan visualnya saya ingin beli ruko ini. Kemudian Anda ralat sendiri nanti. Dengan apa caranya? Bagaimana caranya? Itu kan berarti Anda belum yakin bahwa Tuhan Maha Kaya. Biar proses itu yang akan menjalankan kita nanti, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kalau bagi teman-teman yang religius, ini semakin menguatkan akidah kita, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu benar-benar Maha Kaya, Tuhan itu benar-benar Maha memberi, dan kita harus yakinkan itu. Saya sering kasih contoh, Bapak Ibu ya. Pernah terjadi di Kalimantan, Bapak Ibu. Saat itu Kalimantan sedang kemarau yang berkepanjangan. Jadi nggak ada hujan, sehingga banyak hutan terbakar dan sebagainya. Saat itu ada inisiatif untuk melakukan sholat minta hujan. Mohon maaf, dari sisi Islam gitu ya. Ada melakukan sholat minta hujan atau istisqa.
Itu saat ditampilkan di TV, Bapak Ibu, ya, saat ditampilkan di TV, itu saya pelototin betul itu, Pak. Jamaah yang datang ribuan ke lapangan untuk sholat minta hujan, itu saya amati, saya pelototin bener itu. Dan di sana tidak ada satupun, Pak, ya, tidak ada satupun jamaah yang membawa payung, Pak. Saya langsung begini, saya ngomong sama istri saya, nggak akan hujan ini. Kalau dia yakin datang minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hujan, dia datang itu dengan membawa payung, Pak, yakin bahwa ini akan hujan datang. Lah kita ini kadang-kadang ambigu, Pak. Kita percaya Tuhan Maha Kaya, tapi kita nggak percaya bagaimana cara Tuhan kaya memberi kita. Kita minta untuk hujan, tapi kita nggak yakin bahwa Tuhan akan memberikan hujan. Ini nggak sinkron, Bapak Ibu. Nah, ini akan kita sinkronkan, Bapak Ibu. Apa yang ada di bawah sadar kita tentang kaya, apa yang ada di bawah sadar kita tentang sehat. Jangan-jangan Anda sakit itu memang Anda inginkan. Nah, ini harus diklarifikasi, Bapak Ibu. Dan belief ini kadang-kadang tertanam nggak sengaja, Bapak Ibu. Contoh yang sering saya alami, yang sering saya temui, Bapak Ibu, ya. Yang sering saya temui di lapangan, Bapak Ibu. Ada suami istri dengan problem kesulitan mendapatkan turunan. Kesulitan mendapatkan keturunan. Pak, saya di lab, saya sudah dicek semua, sel telur saya bagus, kualitas sperma suami saya bagus. Secara medis clear, Pak. Tapi saya sudah sekian tahun ini, Kak, saya belum dapat momongan, Pak. Itu Bapak Ibu, saat kita masuk ke dalam bawah sadarnya, ternyata nggak punya anak itu memang diinginkan. Dan itu tidak disadari, Bapak Ibu. Itu terucap sugesti-sugesti itu. Dan yang sering saya dapati, kasus-kasus itu apa, Bapak Ibu? Biasanya, Bapak Ibu, kita sebagai suami istri gitu kan ya, menjelang tidur, kita kan ngobrol nih. Menjelang tidur kan, ya sambil menjelang tidur ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah ternyata menjelang tidur, gelombang otak kita itu alfa theta, Bapak. Ya, bahkan menuju theta. Dan saat itu diskusinya adalah, ya Pak, kita punya anak besok aja ya, kalau ekonomi kita sudah mapan. Besok aja ya kita punya anak, kalau rezeki kita sudah berlimpah. Dan itu oleh bawah sadar yang kita tahu secara teorinya, memorinya apa Bapak Ibu? Permanen. Dan itu disimpan rapi, Pak. Selama kalimat itu tidak diklarifikasi, tidak diklirkan, itu menjadi sebuah belief, Pak. Jadi sampai kapanpun ya itu yang akan ngerem-ngerem dirinya. Sama seperti jangan-jangan belief tentang kaya Anda, misalkan, saya pernah cerita mungkin ya di sini ya. Ada pasien klien Pak di Jakarta. Datang sambil bawa map nih, Pak Vivi, ini problem saya, Pak Vivi. Saya disuruh buka, Pak. Ternyata saya dikasih map itu agak tebal, Pak. Ternyata rekening koran, Pak. Dan rekening koran itu sekitar 4-5 bulanan, Pak. Dan saya amati, Pak. Ternyata di rekening koran itu, Bapak Ibu, saya lihat putaran beliau, Bapak Ibu, tidak pernah kurang dari 4 miliar setiap bulan. 4 miliar. Tapi, Pak, dengan 4 miliar tiap bulan ini, Pak Vivi, saya masih ngekos, Pak. Saya masih ngontrak, Pak. Malah anak buah saya ini yang makmur-makmur, Pak. Ada apa dengan diri saya ini? Dan ternyata, Bapak Ibu, setelah kita ajak ngomong bagian diri si kaya dan si miskin, itu ternyata memang mengizinkan miskin berperan tinggi. Mohon maaf, Bapak Ibu ya. Beliau ada belief, beliau pernah mondok, mohon maaf, lama gitu ya, mondok. Dan di pondok itu tertanam kuat, Pak. Besok orang yang masuk surga terakhir itu adalah orang yang kaya. Kenapa? Karena dia akan diinvestigasi duitnya dari mana, halal atau haram, dan dibelanjakan sesuai atau enggak.
Itu tertanam kuat, Pak. Dan itu menjadi sebuah belief-nya dia. Nah, itu selama itu belum dikelirkan, Bapak Ibu, ya dia akan ke bawah itu terus. Dan karena beliau religius, saya selesaikan dengan religius. Saya sampaikan dalam kondisi bawah sadarnya. Anda tahu nggak si kaya? Anda tahu nggak si miskin? Saya bilang. Ada kata Nabi, Utsman bin Affan itu besok ada di samping Rasulullah di surga. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ini kaya, tapi sedekahnya luar biasa. Dan itu Bapak Ibu, perubahan drastis terjadi tidak lebih dari 2 bulan. Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu, belief-belief ini loh, jangan-jangan memang itu yang sedang Anda inginkan. Ada klien dengan keluhan diabetes yang tinggi. Pada saat kita ajak bicara si sakit diabetes itu, diabetes kenapa sih kamu kok ada dalam diri ibu ini? Ya biar dia nggak keluyuran. Bayangin Pak, biar dia nggak keluyuran alasannya. Pak. Masa sudah punya suami, sudah punya anak, masih sering ngegeng kumpul berlarut-larut sama teman-teman SMA-nya. Berarti niatnya baik nggak itu Pak? Niatnya baik. Tapi saat saya tanya skala 1 sampai 10, sangat diabetes, sangat sakit, 10. Berapa perannya? 9. Pak. Lah itu Bapak Ibu, mau Anda kasih obat model apapun, nggak akan bisa tuntas Pak. Karena dia memang menginginkan itu. Nah, ini teori yang sering saya sampaikan Bapak Ibu. Tubuh manusia itu seperti apa sih? Seperti tembok. Ya, temboknya kena coretan. Coretan ibarat sakit. Sakit itu berarti harus diapakan? Ya, coretan harus dicat. Cat itu obat. Pertanyaannya, bisa nggak kita ngecat tembok itu kalau tembok itu masih penuh dengan minyak? Minyak ini penyakit-penyakit hati ini loh Bapak. Pada saat minyak itu dilap, ya jangankan dikasih cat delak super, dikasih kapur aja lengket. Jangankan dikasih obat-obat paten Bapak Ibu, dikasih vitamin aja bereaksi. Coba orang-orang tua kita dulu Bapak Ibu. Ya, zaman-zaman kita yang kolonial ini Bapak Ibu. Batu dikasih jeruk, dikasih kecap, sehat Pak. Ya kan? Masuk angin, diminumin wedang jahe, sehat kita. Hari ini coba Pak, sakit dikasih obat macam-macam, nggak sembuh-sembuh. Karena minyaknya terlalu lengket. Nah, minyak ini loh Bapak Ibu, Anda harus pastikan lengket nggak dalam diri Anda. Kalau itu lengket, Bapak Ibu, dan Anda tahu itu lengket, dan Anda cuek dengan itu, ya udah Anda terima nasib Anda saat ini seperti ini, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ada teknik efektif yang Anda bisa edit itu, Bapak Ibu. Nah di kelas self-hypnosis yang khusus besok ini, tapi kalau Bapak Ibu sudah self-hypnosisnya sudah bagus, jangkarnya sudah terpicu dengan bagus, silakan diedit-edit sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih dalam lagi, untuk memastikan bahwa belief-belief yang ada dalam diri Bapak Ibu tentang kaya, berkelimpahan, tentang sehat, tentang bahagia, itu benar-benar sudah clear untuk dengan apa yang Anda inginkan. Ini kalau Bapak Ibu yang membutuhkan itu silakan join di kelasnya nanti ya. Baik Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, ini kepanjangan saya ulas tentang self hypnosis lagi nih. Hari ini Bapak Ibu kita masuk materi ke hypnosleep. Tapi sebelumnya silakan tanya, tadi ada yang tanya terkait dengan self hypnosis, monggo silakan. Master, saya ingin Ya, tanya. silakan Bapak. Silakan nama. Pak Nazar di Aceh. Oh ya, Pak Nazar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazar dari Aceh, baru bergabung di tanggal 29 kemarin. Baik. Saya waktu self hypnosis itu, karena ada beberapa kali saya masih kurang fokus. Ini mohon masukan atau petunjuk dari Master bagaimana saya ingin fokus kembali. Karena saya berkeinginan ingin bahagia dan ingin selalu sukses. Karena saya selaku wakil rakyat. Jadi
ingin sukses selalu, membahagiakan diri sendiri dan dengan bertemu dengan masyarakat dan dengan rakyat, dan juga sukses di dalam parlemen. Ini yang saya inginkan. Saya ingin fokus terus, tapi kadang-kadang masih kurang. Mohon penjelasannya, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nazar ya. Ya ini sayangnya materi malam ini kita sudah Pak Nazar sudah baru minggu kemarin Pak kita bahas tentang self hypnosis dan kita bikinkan jangkar. Nanti bisa WA pribadi saya Pak Nazar ya. Siap. Saya kasih audio dan nanti Bapak bisa puter di sana Bapak ya. Bapak bisa puter audio suara saya itu. Kemudian bagaimana cara memasang jangkarnya. Bisa dicatat nomor HP saya Bapak Ibu yang belum punya nomor HP saya. Itu 085 33 92 40.000. Ya, untuk teman-teman lain juga yang boleh juga dicatat 085 33 92 40.000. Nanti saya kirimin video audio self hypnosis dan itu cocok malam ini menjelang tidur nanti diputar kemudian bikin jangkar, Pak. Oh ya, baik. Jangkar itu Bapak Ibu, ini saya tambahkan sebentar ya. Jangkar itu ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Jangkar itu seperti kapal, Pak. Ya. Jadi pikiran manusia itu Bapak Ibu seperti kapal yang terombang-ambing di lautan. Liar banget Pak pikiran manusia itu. Saya ulangi ya. Pikiran manusia itu seperti kapal yang terombang-ambing di lautan luas. Liar banget. Supaya kapal ini nggak terombang-ambing harus diapakan Bapak Ibu? Pasang jangkar. Supaya pikiran ini nggak liar harus dipasang jangkar. Jangkarnya bisa bentuknya apa? Kenangan bahagianya dia. Saat galau, saat liar tadi itu. Apa? Jangkar dilepas. Jangkar apa? Kenangan bahagianya dia. Kenangan PD-nya dia. Dan sebagainya. Nah, jangkar itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Pak Nazar sebagai seorang anggota parlemen misalkan, ingin punya jangkar PD, sehingga saat bersidang Pak Nazar ini bisa sangat maksimal orasinya misalkan. Nah itu Bapak harus hadirkan lagi satu momen yang paling PD, Pak. Nah dari masing-masing kita ini kan punya nih Pak, satu momen yang paling bahagia kalau Anda ingin bahagia, paling pede kalau Anda ingin pede. Izin Pak, nomor HP tadi diulang Pak. Di situ Bapak Ibu, nanti Anda recall kenangan itu, kemudian dikuatkan kenangan itu, baru kemudian dibikinkan jangkar. Kalau jangkarnya mendengar, berarti jangkar auditori. Rumus jangkar itu begini Bapak Ibu. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika melihat lampu merah, stop. Berarti kita dijangkar oleh visual warna merah. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika kita mendengar adzan, sholat. Berarti kita dijangkar oleh auditori. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika mencium bau melati, jika mencium bau Kamboja, misalkan kuburan, misalnya itu ya. Nah ini dijangkar. Nah nanti Bapak Ibu bisa bikin jangkar. Kapanpun dan dimanapun, setiap saya menggenggam tangan kanan saya, maka saya mengalami percaya diri ini lagi. Kapanpun dan dimanapun, setiap saya menggenggam tangan kiri saya, maka saya mendapatkan fokus konsentrasi saya. Nah, dibikinkan jangkar-jangkar seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, jangkar ini kita sebagai praktisi hipnosis, hipnoterapi, apalagi harus punya jangkar, Pak. Siap. Kadang nih, misalkan Pak Nazar semalaman sudah siap bikin presentasi nih. Besok akan
disampaikan di sidang nih misalkan, Pak. Wih, sudah siap. Pada waktu mau jalan ke gedung DPRD misalkan, tahu-tahu di tengah jalan serempetan, Pak. Emosi langsung bubar, Pak. Atau mau sidang tahu-tahu baca WA istri. Itu anakmu rewel tuh. Wah, bisa kacau, Pak. Padahal hitungan menit, Bapak Ibu harus fresh di depan forum itu misalnya. Kalau Bapak Ibu nggak punya jangkar, wah, kacau, Pak. Kalau Bapak Ibu lihat tokoh-tokoh ya motivator misalkan Mario Teguh misalkan. Mario Teguh itu kalau mau tampil beliau pasti tepuk-tepuk paha, Pak. Jangkar PD-nya beliau. Tung desem waringin. Ya, tung desem waringin. Kalau Bapak Ibu ikut kelas beliau pasti diajak goyang-goyang, guncang-guncang bumi, Pak. Kaki-kakinya dihentak-hentakkan di lantai. Itu jangkar PD-nya beliau. Nah, Bapak Ibu nanti harus punya jangkar-jangkar itu. Nah, di self hypnosis Bapak Ibu dibuatkan jangkar ya, dibuatkan jangkar dan untuk membypass pikiran-pikiran Bapak Ibu yang lagi kacau, Bapak Ibu. Nah, jangkar ini efektif, Bapak Ibu. Gitu ya. Dan harusnya teman-teman yang sudah di level 1, Bapak Ibu, yang sudah punya jangkar bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam, Bapak Ibu. Dan yang khusus, yang rencana kita buatkan di tanggal 1 dan 2 itu, Bapak Ibu, memang kita akan settingkan, Bapak Ibu, khusus tentang keberlimpahan, ya kaya lah gitu, dan kesehatan, Bapak. Jangan-jangan kaya kita memang tidak diizinkan oleh diri kita. Jangan-jangan sehat kita memang Anda rem-rem sendiri. Nah, itu harus diklarifikasi. Jadi ya, nanti sampai jumpa di tanggal 1 dan 2. Oke, Bapak Ibu, kita masuk materi baru. Terima kasih Pak Nazar. Atau ada satu lagi boleh ya kalau ada pertanyaan Bapak Ibu? Terkait dengan self hypnosis saja ya, nggak kemana-mana ya. Ada. Ya, silakan. Wah, Pak Ustadz, gimana kabar Pak Ustadz? Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan kalau pemikiran kita di masa-masa lalu itu ada yang salah begitu ya, ada yang. Nah, cara riset itu bagaimana gitu? Apakah harus diungkapkan, dikatakan? Dulu saya pernah mengatakan kalau punya anak itu setelah ekonomi mapan. Nah, sekarang ralat, haruskah ada kata-kata ralat? Terima kasih. Baik. Jadi sebenarnya Pak Agus Lukman ya. Jadi sebenarnya Pak, terlalu banyak Pak self-talk. Cara dengan diri ini yang sebenarnya nggak efektif dan itu bahkan merugikan kita. Jadi kalau saya sering sampaikan Pak, makhluk paling jahat itu adalah self-talk Pak. Bicara dengan diri dan itu negatif. Ya. Makhluk paling jahat itu adalah bicara dengan diri dan itu negatif. Aduh, aku nggak mampu, saya nggak bisa, ini sulit. Dan itu Anda ucapkan dengan keyakinan Anda, itu yang akan ngerem Anda, Bapak. Makanya ada teknik sekarang yang namanya cancel replace, Pak. Jadi kalau ada lintasan pikiran, aduh nggak mau saya ini, langsung cancel. Oh enggak, saya bisa. Meskipun Pak Agus Lukman lagi leye-leye, kemudian ada lintasan pikiran nih, aduh nggak mampu saya rasanya selesaikan sekolah anak saya ini. Meskipun itu lintasan pikiran, dan itu Anda ucapkan dengan serius Pak, itu bisa jadi tertanam. Nah saat itu segera sadar, cancel, oh enggak, saya mampu, Tuhan saya maha kaya. Langsung Pak, saya mampu, saya bisa. Cancel, langsung replace. Itu kalau nggak Anda lakukan cancel dan replace, bahaya. Itu bahaya Bapak Ibu. Iya, ampun gede-gede sih. Nah, kemudian terkait dengan belief-belief yang sudah tertanam Bapak Ibu, ya, belief-belief yang sudah tertanam, makanya Bapak Ibu, kenapa sih kita ini disuruh
mengevaluasi diri kan di situ, Pak Ustadz. Kamu ya. Jadi menjelang tidur itu paling bagus, Pak. Malah hilang. Usahakan Bapak Ibu ya, menjelang tidur Bapak Ibu. Yang tidur Bapak Ibu, ya kalau bahasa umumnya kan merenung gitu kan ya. Ya, bahasa umumnya kan merenung gitu kan Pak ya. Tapi merenung ya, tapi merenung dengan kondisi hipnosis, Pak. Merenung yang benar adalah di kondisi hipnosis, dan merenung itu bentuknya adalah apa? Pemaafan. Jadi misalkan nih ada belief yang sudah kadung tertanam mulai kecil, misalkan tertanam, cita-citamu apa nak? Saya mau jadi dokter, Pak. Oh, bapakmu ini miskin kok kamu mau jadi dokter. Jangan punya cita-cita yang tinggi-tinggi. Jadi orang sederhana saja gitu. Misalkan nih. Lah itu Anda harus menjelang malam itu selalu, Pak. Menjelang tidur itu gelombang otak kita sudah ada di sana. Ya, awalilah dengan religius kita, dengan doa misalkan, ya Allah, saya bersyukur dengan nikmat yang kau berikan hari ini. Dan saya memaafkan orang-orang yang telah melukai saya. Dan saya mengizinkan diri saya untuk menjadi lebih baik, misalkan begitu. Dan saya maafkan, sebut apa yang pernah menyakiti Anda. Maafkan masa lalu saya terkait dengan kejadian ini. Rilis, Pak. Pada saat kita melakukan itu, Bapak Ibu, kita sudah sibuk dengan diri kita, Bapak Ibu. Kita nggak akan sempat mikiri yang lain, Bapak Ibu. Artinya kita nggak akan sempat mikiri orang di luar kita. Kita hanya fokus dengan diri dan keluarga kita saja. Dan itu apa hasilnya? Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, Bapak. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang maksimal. Baik secara ekonomi, secara kematangan psikologi kita, ataupun secara kenyamanan kualitas kehidupan. Kira-kira seperti itu Pak Lukman ya. Dan ini memang harus terus Pak dilakukan, Pak. Dan Bapak Ibu, nah ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa sih kok kita ini doa disuruh khusyuk? Kenapa sih kok sholat disuruh khusyuk? Misalkan nih. Nah, karena khusyuk itu gelombang otaknya teta, Bapak Ibu. Ya, khusyuk itu gelombang otaknya teta. Nah, sekarang karena Bapak Ibu sudah tahu saat gelombang otak teta, kita ini mudah menerima sugesti gitu. Lah yang jadi masalah itu kan begini sih Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa tapi nggak ngerti artinya. Oke lah kalau mengartikannya itu kesulitan, maknanya Bapak Ibu. Misalkan mau tidur, nggak ngerti doa tidur itu makna artinya apa sih, kepanjangan misalkan. Oke, maknanya. Oh, saya hari ini terima kasih, saya sudah diberi hidup oleh Tuhan. Dan saya akan istirahat malam ini untuk besok Tuhan hadirkan saya kembali dengan tubuh yang sehat dan berkelimpahan. Makna itu harus benar-benar tertanam, Pak. Makanya, maaf nih Bapak Ibu, kita sering dapat nasihat kan. Beragama itu hanya jangan kulitnya kan gitu ya. Ini maksudnya, Pak. Kita harus kalau dalam bahasa agama itu kafah itu kan di sana. Wah, ini kok jadi pengajian nih Bapak Ibu ya. Nanti biar Pak Agus Lukman aja nih yang ngasih pengajian ini ya. Oke, Bapak Ibu. Ini sebenarnya sudah cukup ya pertanyaannya, tapi ada yang raise hand tadi. Ya udah, kita kasih satu lagi. Waktunya kok cepat sekali ya. Malam Pak Vivi. Ya, satu orang silakan. Bisa, Pak. Sebut nama ya Pak, Bu. Ada Bu Niluh Rutin ini kebetulan dari tadi udah raise hand. Oke, silakan. Ayo Bu. Oke, cukup ya.
Baik, kita masuk materi aja Pak, karena waktunya ya. Oke, Bapak Ibu, malam ini materi kita adalah hypnosleep, menghipnotis yang pasiennya sudah tidur, Pak. Saya ulangi ya, pasiennya sudah tidur ini ceritanya. Kita sudah paham Bapak Ibu ya, bahwa menghipnosis orang itu artinya apa Bapak? Mengantar pasien ke gelombang otak Theta. Menghipnosis orang itu mengantar pasien ke gelombang otak Theta. Kalau dia terjaga penuh, ya kita tahu gelombang otak itu ada berapa? Beta, alfa, theta, delta. Kita yang seger seperti ini, gelombang otak kita di beta, sadar penuh. Kalau kita mulai ngantuk-ngantuk, fokus satu objek, itu alfa. Kemudian ada theta. Theta inilah kondisi hipnosis. Sholat khusyuk, ya meditasi, itu gelombang otak theta namanya. Kemudian di bawah theta ada delta. Delta itu tidur lelap tanpa mimpi. Nah, permainan Bapak Ibu, kalau dia terjaga penuh, turunkan ke theta dengan induksi. Kalau dia terlelap, Bapak Ibu, delta, naikkan ke theta. Permainan di situ. Ini namanya hypnosleep. Jadi dari tidur lelap, kita rubah jadi theta. Nah, ini ya, konsep berpikirnya di sini. Nah, di gelombang otak theta itu, Bapak Ibu, seseorang itu resep menerima nasihat. Di gelombang otak theta itu, seseorang mudah menerima sugesti. Jadi kalau Bapak Ibu dinasehati, Pak, yang sabar ya Pak. Ya, misalkan Pak Togar Siaan yang sabar ya, misalkan gitu. Itu kalau di gelombang otak beta, itu biasa saja Pak. Bahkan saat masuk lewat telinga, dilaporkan ke filter mental, dihajar dulu. Karena pikiran sadar sifatnya lah rasional analitis. Sabar dari Hong Kong, kamu aja nggak pernah sabar kok, nasihatin orang sabar, dihajar dulu Pak. Itu kalau kita ngomongnya di gelombang otak beta. Tapi saat kita ngomong itu di gelombang otak theta, yang filter mental itu sudah nggak bekerja, itu diterjemahkan langsung landing gitu loh Pak. Nah di sini Bapak Ibu, di gelombang otak theta inilah seseorang itu bisa ditanami hal-hal yang bagus itu Bapak Ibu. Nah, di gelombang otak delta, lah ini masih banyak teman-teman kita, alumni kita yang masih menerjemahkan bahwa hipnotis itu tidur. Hipnotis itu bukan tidur Bapak Ibu. Coba kita tanya Pak Hube tadi itu Bapak. Masa beliau itu tidur? Kan enggak Pak. Pantatnya bisa lengket-lengket tadi, tidur enggak Pak? Bukan, beliau bukan tentang tidur. Perubahan gelombang otaknya ini loh Pak, yang sedang kita mainkan. Nah, hypnosleep itu kita bermain dari dia sudah tertidur lelap, delta, kita rubah ke theta. Itu ceritanya Bapak Ibu. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, ini ceritanya kan begini Bapak Ibu. Pak Nazar pulang, tahu-tahu istrinya cemberut aja, misalkan nih. Ibu kok cemberut aja, sini tak terapi nih. Terapi apa Pak? Ini terapi hipnoterapi. Apa itu? Terapi dengan menggunakan hipnotis. Waduh, hipnotis. Enggak. Nanti kamu bongkar-bongkar aibku, ketahuan semuanya. Misalkan begitu. Jadi blocking, Pak. Istri kita blocking. Misalkan anak kita, ayo kamu kok galau aja sini. Bapak terapi. Supaya kamu rajin belajar. Pakai apa, Pak? Hipnoterapi. Apa itu? Terapi dengan menggunakan hipnotis. Wah, enggak, Pak. Nanti Bapak bongkar-bongkar aibku, nanti repot aku. Misalkan gitu. Dia belum enggak mau. Lah enggak usah khawatir. Kita tunggu istri, suami, atau anak kita tidur, Bapak Ibu. Kan enggak mungkin kan mereka enggak tidur, Bapak Ibu. Dan enggak mungkin lagi apa?
Saya nginep di rumah bapak ibu, nungguin anak atau istri suami bapak ibu tidur, watama nggak mungkin lagi. Artinya adalah orang-orang dekatnya yang melakukan. Orang-orang dekatnya yang melakukan ini bapak ibu. Nah ya, teknik ini namanya hipnosis. Nah ini langkah-langkahnya bapak ibu. Yang pertama adalah ya, biarkan subjek tidur dengan nyenyak. Ya, biarkan subjek tidur dengan nyenyak. Pertanyaannya nih, tidur nyenyak itu yang bagaimana, ya kan? Tidur nyenyak itu yang Bapak Ibu apa? Ada yang bisa apa? Tidur nyenyak itu yang bagaimana? Tanpa mimpi. Tanpa mimpi, tanpa mimpi. Tanpa mimpi, apalagi Udah lebih 2 jam. tidur lelap, tidur nyenyak itu adalah tidur yang ditandai dengan nafas perut yang dalam dan tenang. Raut wajahnya rileks, ya. Dan nggak bangun meskipun ada orang berbicara di sampingnya. Ya, itu tidur nyenyak Bapak Ibu. Waktunya sampai 3 jam pertama orang itu tidur. Ya, jadi kalau dia tidurnya jam 9, ya tengah-tengah lah 2 jam gitu ya. Kalau dia tidur jam 9, ya jam 11. Kalau dia tidurnya jam 10, ya jam 12. Kira-kira seperti itu. Kalau dia tidurnya jam 1, ya jangan dituruti ya. Masa kita jam 3 nungguin kan gitu ya. Ya, pastikan subjek tidur dengan nyenyak. Bangun meskipun ada orang berbicara di sampingnya. Misalkan nih, istri kita nih. Misalkan ya, istri kita misalkan Pan, pinjam headsetnya, Pan. Biar. Ada toke. Ada iklannya ini. Ada toke. Ya. Nah, pada saat misalkan istri kita dari sampingnya kok dia diem aja. Wah, ini udah mulai nih. Gitu ya. Oke, biarkan subjek tidur dengan nyenyak. Waduh, istri saya udah tidur nih. Oh, anak saya sudah tidur nih. Oh, suami saya sudah tidur nih. Misalkan nih, mohon izin. Pak Danis kalau manggil istri apa Pak Danis? Sayang. Sayang ya. Oke, Ya. kalau manggil sayang. Kalau istri manggil Pak Danis apa? Papa. Papa. Gitu ya. Nah, Misalkan nih. Misalkan istrinya Pak Danis cemberut aja, mau diterapin, enggak mau, blocking. Misalkan. Ya udah, ditunggu istrinya tidur. Nah, Pak Danis di sampingnya kok dia diem saja. Nah, misalkan seperti itu, Pak. Napas perutnya sudah terlihat. Kemudian orang Jawa bilang ngowo, Pak. Ngangak ngowo, Pak. Apa? Ngowo ya, orang Jawa bilang. Nah, ini sudah kondisi, sudah tidur lelap nih. Kemudian masuk yang kedua Pak Danis. Respon bawah sadarnya dia. Nah, meresponnya adalah dengan ya kalimatnya seperti ini kira-kira. Ya, jangan kaku dengan kalimat ini. Anda boleh kreatif ya. Misalkan nih, yang ini suara papa yang sayang tetap tutup mata, tapi sayang tetap mendengar suara papa. Saya ulang ya. Yang ini suara papa, sayang tetap tutup mata, tapi sayang tetap mendengar suara papa. Konfirmasi Pak Danis. Kalau sayang mengerti, gerakkan ini. Ditunjuk jempolnya, Pak. Ya, sayang ini suara papa, sayang tetap tutup mata, sayang tetap mendengar suara papa. Konfirmasi. Kalau sayang ngerti, gerakkan jempol ini. Nah, ditunjuk jempolnya Pak Danis, Bapak Ibu.
Kan jempolnya ada 4 nih, kalau itu goyang semuanya nanti, Pak. Ya. Ditunjuk. Kalau saya ngerti, gerakkan jempol ini. Ternyata apa? Apa-apa. Lah, belum berarti, Pak. Misalkan, yang ini suara papa, sayang tetap tutup mata, tapi sayang tetap mendengar suara papa. Kalau sayang mengerti, gerakan jempol ini. Ternyata kok apa-apa, lah kok bolak-balik apa-apa gitu. Wah, gampang Pak. Pak Danis, bikinkan teh hangat, kasih CTM setengah Pak. Ya, itu kategorinya para hipnosis Pak. Janganlah gitu ya. Tapi kalau setengah tablet boleh lah gitu ya. Tapi jangan ya. Yang ini suara papa, sayang tetap tutup mata, tapi sayang tetap mendengar suara papa. Itu kami. Kalau sayang mengerti, ya, kalau sayang mengerti. Jeleknya tuh gangguan. Suaranya ini dimaafkan ya, Bapak Ibu. Kalau sayang mengerti, gerakan jempol ini. Ya. Halo, mohon Pak Ferry di mute Pak Ferry ya. Mohon audionya pada dimatikan dulu biar jelas, nggak berisik. Ya, kalau sayang mengerti, gerakan jempol ini. Misalkan. Kalau tadi kan apa-apa gitu ya. Nah, kalau ini malah sebaliknya Bapak Ibu. Yang ini suara papa, sayang tetap tutup mata, tapi sayang tetap mendengar suara papa. Kalau sayang mengerti, gerakan jempol ini misalkan. Ternyata dia diem saja Pak. Kalau tadi kan apa-apa, ini kebalikannya. Dia diem saja Pak. Kalau seperti itu, artinya apa Bapak Ibu? Dia sedang betul-betul delta. Pak. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, ganggu sedikit. Caranya dengan apa? Tarik sedikit tangannya, atau tarik sedikit bantalnya. Asal ada gerakannya, ya ada asal gerakan tubuhnya, gelombang otaknya naik, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu nariknya kekencengan, ya. Kalau Bapak Ibu nariknya kekencengan, dia langsung beta, ada apa ini, ada apa ini. Nah, jadi ditarik sedikit aja, asal ada gerakan tubuhnya, gelombang otaknya naik Bapak Ibu. Yang ini suara papa, sayang tetap tutup mata, tapi sayang tetap mendengar suara papa. Kalau sayang mengerti, gerakkan jempol ini. Gerak dia, Pak. Confirm. Kalau seperti itu, Bapak lanjutkan nomor 3. Dipastikan dia masuk kondisi hypnosleep. Dengan cara apa? Nah, bukan semakin lelap, bukan. Dia sudah tidur, Pak. Nah, diposisikan apa? Nah, dipastikan dengan apa? Dibuatkan mimpi. Mimpi yang kita buatkan. Misalkan, yang sekarang sayang mimpi yang indah ya. Sayang lagi jalan-jalan sama anak-anak ke mall, senang sekali. Sayang keluar masuk outlet mall, senang sekali. Ya, bikinkan dia mimpi yang kita yang buatkan. Dan nanti ya bolehlah 1-2 menit gitu ya, kita bikinkan dia mimpi sambil dicek tanda-tandanya. Nanti kelopak matanya goyang-goyang, Pak, ada rem, rapid eye movement. Ya, bulu matanya goyang-goyang. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, baru kemudian sugesti. Kalau sugestinya ingin perubahan perilaku, langsung saja, Pak. Yang kita kan sudah menikah nih sekian tahun, kita sudah menikah nih sekian puluh tahun misalkan. Sayang yang lebih sabar ya.
kita kan sudah menikah nih sekian puluh tahun, sayang lebih perhatian ya sama anak-anak misalkan. Kalau kita ingin perubahan aku kepada istri kita untuk dia lebih sabar, lebih tenang. Misalkan. Izin nikah. Saya nggak ngajarkan di sini, Pak. Nah, ini ada aja bapak-bapak ini kalau menanam yang gitu-gitu ini. Adik, yang ini yang kita kan sudah menikah nih sekian puluh tahun dalam suasana seperti ini, sayang yang lebih hemat ya gitu. Kalau istrinya, ya kita kan sudah menikah nih sekian puluh tahun, dari dulu kok belanjanya, uang belanjanya segitu-segitu aja, tambahin dong ya, misalkan gitu. Nah, ini kalau ingin ada perubahan perilaku. Kalau ingin tahu kenapa sih dia kok cemberut gitu ya, itu berarti testimoni Bapak Ibu. Ya, itu testimoni. Jangan langsung ke pokok. Kenapa sih kok cemberut? Oh, bangun dia, Pak. Caranya adalah kita giring dulu. Yang jawab ya pertanyaan Papa. Kalau iya gerakin jempol, tunjuk Pak. Kalau iya gerakin jempol, kalau tidak gerakin telunjuk. Nah, diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan dulu. Betul rumahnya di Jakarta Ngerang? Iya. Betul suaminya namanya ini? Iya. Betul anaknya namanya ini? Iya. Tidak, iya, tidak. Ya 6 atau 5 pertanyaan lah Bapak. Ya, yang ringan-ringan saja. Baru kemudian substansi masalahnya. Sayang ada masalah? Iya. Di rumah? Tidak. Dengan tetangga? Tidak. Dengan teman kantor? Tidak. Dengan mertua? Iya, misalkan. Nah, mertuanya ada 2 nih, laki atau perempuan. Dengan mertua perempuan? Tidak. Mertua laki-laki? Iya. Oke, nggak bisa di zoom in lagi, baru. Ya, berarti mertua laki-laki. Baru kemudian cerita dong ya, apa sih yang terjadi. Lah nanti dia ngoceh, Pak. Iya, kemarin ada masalah ini, kan ya. Ternyata salah paham gitu misalkan. Nah, sekarang masuk solusinya Bapak Ibu. Masuk step yang terakhir, penutupnya. Nah, ini sugestinya. Yang sekarang sayang lanjutkan ya, tidur malam ini kualitas, besok pagi bangun segar sehat. Dan sayang minta apa? Nemui ayah mertua. Misalkan itu solusinya. Dan ditambahi dengan sugesti penutupnya adalah dan anggap ini adalah mimpi indah sayang malam ini. Lah itu Bapak Ibu buat 3 hari berturut-turut dengan sugesti yang sama. Itu kalau ingin testimoni. Tapi kalau ingin perubahan perilaku langsung saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak Bapak Ibu, pilihkan bahasa yang sederhana Bapak Ibu. Yang dipahami anak. Kegagalan hipnosleep yang pertama biasanya karena kaku, Pak. Misalkan tadi dengan istri misalkan gitu ya. Biasanya ngomongnya pakai bahasa Jawa nih biasanya. Tahu-tahu ngomongnya sayang ini suara papa. Sayang tetap tutup mata tapi sayang tetap mendoa. Itu kaku banget, Pak. Itu malah ada apa nih suami saya malah begitu. Ya kayak ngobrol biasa itu loh Bapak Ibu. Menjelang tidur kan kita ngobrol gitu kan ya. Yang ini suara papa yang sayang tetap mata ya, tapi sayang tetap mendengar suara papa. Kalau sayang mengerti gerakan jempol ini ya confirm.
yang ya gerain jempol ya jika benar, gerain ujung jari jika bukan. Betul rumahnya di sini? Iya, tidak. Baru kemudian sugesti yang kita kan sudah menikah nih sekian puluh tahun. Jadi saya harus lebih sabar ya, harus lebih dan sebagainya. Kalau yang harus testimoni, cerita dong yang apa sih yang terjadi? Ya kemarin gini. Salah Pak. Nah, sugesti penutupnya nanti adalah yang lanjutkan ya, tidur malam ini kualitas, besok pagi sayang bangun segar sehat dan minta antar temui ayah mertua dan anggap ini sebagai mimpi sayang malam ini. Dan itu Anda buat berturut-turut 3 kali. Kalau untuk anak-anak, pilihan kata Bapak Ibu. Contoh nih ya, istri saya kepingin anaknya stop ngompol Pak waktu itu. Ya, ingin stop ngompol. Sugesti nih, adik, kalau pipis bangunin bunda ya. Kalau pipis bangunin bunda ya, gitu ya. Ternyata besok pagi ngompol Pak. Diulangi lagi hari kedua. Adik, kalau pipis bangunin bunda ya, ngompol lagi. Sampai hari kelima nih Pak. Ceritanya komplain nih, ayah ngajarkan hipnoslip kok nggak cespleng begini. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, saya juga penasaran, coba ceritanya gimana sih? Adik, kalau pipis bangunin bunda ya. Loh kan bener Bapak Ibu. Jadi anaknya ini pipis dulu, baru bunda bangun. Siapa yang keliru Bapak Ibu? Harusnya apa? Kalau kebelet pipis, bangunin bunda. Kalau mau pipis, bangunin bunda. Anak-anak harus jelas kalimatnya Bapak Ibu. Ya, makanya kalau misalkan ragu, dicatat aja dulu sugestinya, supaya nggak salah. Gitu ya. Oke, ini nggak bisa kita praktekkan nih, karena nggak ada yang tidur nih. Kalau ada yang tidur, kita praktekkan di kelas ini nih. Nah, di sini juga ada, Bapak Ibu, ada namanya hipnoslip alamiah. Hipnoslip alamiah itu ini, Bapak Ibu, mimpi, ngigau. Jadi kalau ada suami atau istri Anda ngigau, Bapak Ibu, itu kabar gembira, Bapak Ibu. Filter mentalnya, satpamnya sedang cuti panjang itu. Jadi tinggal sugesti itu. Jalan sambil tidur, pindah tempat tidur. Ini hipnoslip alamiah. Juga ada namanya hipnogogik, hipnopampik, Pak. Hipnogogik itu apa? Menjelang tidur, Pak. Menjelang tidur, dilus-lus keningnya, dia menikmati lus-lusan orang tuanya, itu gelombang otaknya turun, langsung sugesti. Nah, ini kadang menjelang tidur, malah apa Bapak Ibu? Diputarkan film-film. Bolehlah mengantar tidur, boleh. Tapi saran saya yang audionya saja, musiknya saja. Jangan pakai kalimat-kalimat dan itu bisa menyugestinya. Apalagi menjelang tidur, anak-anak diputarkan film, Pak. Filmnya Donald Bebek, kelindes truk, gepeng, penyet, bangun lagi. Kan ngeri banget itu. Padahal gelombang otaknya sedang berada di gelombang otak alfa theta. Nah, sugesti harus ditanamkan yang bagus-bagus. Nah, kita ini kan mulai kecil tanamannya apa Bapak Ibu? Si kancil mencuri timun. Kan yang cerdik mencuri. Makanya kalau besar ya dia jadi koruptor Bapak Ibu. Wong dongeng kecilnya aja si kancil yang cerdik mencuri, Pak. Dan itu Bapak Ibu ceritanya saat gelombang otaknya alfa theta tadi itu. Apa enggak tersimpan itu Bapak Ibu? Makanya sekarang banyak sekali kasus-kasus korupsi di Indonesia karena ceritanya itu tadi. Anak yang cerdas mencuri. Ya, Bapak Ibu. Dan ada namanya hipnopampik. Hipnopampik itu apa? Menjelang bangun tidur.
Jadi saat dia geliat-geliat di atas kasur sebelum bangun itu, Bapak Ibu, Anda sugestikan. Kalau anak Anda harus bangun subuh jam 5 misalkan, karena dia jam 6:30 harus berangkat sekolah, ya udah dikalahin 15 menit sebelumnya. Jangan dibangunkan dengan cepat-cepat bangun. Terlambat nanti gini. Dikasih kalimat sugesti-sugesti yang nggak maksimal. Itu satu hari bisa drop mentalnya dia. Ya paling bagus adalah 15 menit sebelumnya ya dipeluk dulu atau dilus-lus dulu. Ayo anak hebat bangun ya. Ayo anak yang luar biasa bangun. Dikasih kalimat-kalimat seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu itu namanya hipnopompik. Sebelum tidur hipnogogi. Dan itu efektif menanamkan sugesti-sugesti yang diperlukan oleh anak kita. Itu Bapak Ibu hipnosleep yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Master, saya ingin tanya. Sebentar Pak, ada yang lain lagi mungkin selain Pak Nazar, Bapak Ibu? Biar gantian. Kalau nggak ada, silakan Pak Nazar. Terima kasih, Master. Saya ada kendala. Ada 2 hari kemarin, saya waktu bobok siang, saya tes, tapi belum berhasil juga untuk anak. Karena kebetulan anak saya itu sekarang sudah agak kecanduan, bukan kecanduan namanya itu, suka dengan main game di HP. Keinginan saya, dia itu berhenti, tetapi harus rajin belajar. Itu yang saya inginkan untuk penjelasan. Ya, ada saat-saat tepat menghipnotis anak, Pak Nazar ya. Ada waktu-waktu tepat menghipnotis anak. Umur berapa dia, Pak? 6 tahun 2 bulan. Ya, oke. Kita sudah belajar, Bapak Ibu, bahwa filter mental itu terbentuk sejak umur berapa, Bapak Ibu? Ayo, filter mental terbentuk sejak umur 7 tahun. 7 tahun. Pikiran sadar terbentuk sejak umur 3 tahun. Pikiran bawah sadar terbentuk sejak umur 120 hari dalam kandungan seorang ibu. Artinya, anak umur 0 sampai 7 tahun itu nggak punya filter mental, belum ada filter mental. Karena belum punya filter mental, jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia cium, apa yang dia kecap, apa yang dia rasa, itu bisa jadi data permanen, kan gitu Pak? Karena dia masuk dalam kondisi hipnosis terus. Nah, poin ini yang Pak Nazar harus paham, Pak. Bahwa anak umur 6 tahun nggak punya filter mental. Artinya, dia bisa kapanpun masuk kondisi hipnosis. Dia bisa kapanpun masuk bawah sadar, kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah anak itu nggak bisa diem, kan gitu Pak? Pertanyaannya nih. Nah, karena anak nggak bisa diem, karena Bapak Ibu, anak-anak bermain itu di pikirannya dia sedang bekerja, Pak. Ya, kalau orang tua kan bekerja nih. Tapi anak-anak bermain itu bekerja, Pak. Kira-kira nih, dia lagi bekerja, Anda ganggu. Dia marah nggak? Marah, Pak. Nah, karena dia belum punya filter mental, dan saat itu kapanpun dia bisa masuk dalam kondisi bawah sadarnya, tugas kita adalah bikinkan dia diam. Misalkan nih, anak saya Pak, misalkan dulu waktu umur TK gitu ya. Misalkan nih, menjelang tidur, saya pakai yang hipnogogik tadi. Oke, adik, ayo doa sebelum tidur. Gitu ya. Biasanya kan maaf ya, misalkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut, misalkan gitu ya. Ayo doa orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo artinya, saya suruh artikan, ya Allah, ampunilah dosa
orang tuaku, kan seperti itu. Sebelum dia ngomong amin, ya, sebelum dia ngomong amin, tambahi sugestinya. Ya Allah, beranikan adik ke kamar mandi sendiri. Ya Allah, supaya adik kuat, adik harus makan sayur yang banyak. Amin. Kalimat itu tanamkan. Saat dia berdoa. Atau saat dia main game, nggak apa-apa, dia lagi main game, itu dia sedang fokus dengan satu objek, itu gelombang otaknya alfa. Telinganya kan mendengar. Ya, telinganya kan mendengar. Apa itu? Nah, Dek, sambil main game, naruh tasnya di tempatnya ya. Ya seperti itu aja, Pak. Saat dia gambar, waduh, gambarnya bagus sekali, Dek. Ya, terus diwarnai. Saat dia mewarnai seperti itu, baru sugestikan. Besok dan seterusnya, naruh tasnya di tempatnya ya. Seperti itu, Pak. Saat dia ketakutan, geluduk, ada geluduk gitu ya, peluk dia, sugesti. Diayun, saat diayun dia nyaman, itu fokus dengan satu objek, dengan kenyamanannya dia. Itu gelombang otaknya sudah alfa theta, sugesti di sana. Kalau untuk anak-anak banyak sekali, Pak. Ini kok jadi iklan lagi nih. Ini kebetulan ada hypnoparenting, Pak. Maaf ini Bapak Ibu, iklan-iklan aja nih. Ada hypnoparenting nanti di akhir Maret, Bapak Ibu. Ini tadi saya lihat sudah banyak sekali yang sudah daftar. Di akhir Maret itu kita akan ada materi hypnoparenting, ada waktu-waktu tepat menanamkan sugesti kepada anak. Dengan keluhan anak berbagai macam, ya, berbagai macam. Termasuk kecanduannya, ngompol dan sebagainya. Itu kita Bapak bisa ikuti di kelasnya. Oke, kira-kira itu Pak Nazar ya? Ya, siap. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada Pak Sunardi, Pak Vivi yang Oke, nggak ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Silakan langsung saja Bapak. Atau nulis di chat ya? Saya Pak. Ya, mohon. Langsung saja Pak. Saya mau nanya, kan anak saya itu kan umurnya 10 tahun. Dia kadang-kadang nih bentak mamanya. Saya mau tanya sugestinya yang cocok itu seperti apa ya? Umur berapa Pak? 10 tahun. 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti ada bisa dihipnosis formal langsung ya Bapak Ibu, Pak Sunardi ya, bisa langsung diinduksi langsung, ya artinya dikondisikan hipnosis formal langsung, atau Bapak Ibu bisa pakai hipnosleep tadi. Jadi misalkan saat dia tidur lelap, ya paknya tadi Pak ya, pastikan dia sudah menggunakan napas perut, wajahnya rileks, nggak bangun meskipun Bapak ada di sampingnya gitu ya. Nah, saat itu baru kemudian perdalam dulu. Oke, ayo kakak mimpi yang indah ya. Kakak lagi main sama teman-teman kakak. Ya, bikinkan mimpi yang Anda bikinkan. Itu nanti kelopak matanya rem Pak, rapid eye movement, goyang seperti itu. Baru kemudian sugesti. Kakak kan sudah semakin besar nih. Anak yang besar itu harus semakin hormat sama orang tuanya, semakin perhatian sama ibu, misalkan begitu. Kakak hanya ngomong bicara-bicara yang baik, kakak ya, misalkan. Kalimat-kalimat itu ditanamkan saat dia berada di gelombang otak itu. Tapi kalau saya sih Pak, kalau anak saya, kalau sudah umurnya seperti itu, saya induksi formal Pak. Ya, kita ikuti urutannya, diinduksi, ya. Kemudian dikondisikan lebih dalam hipnosisnya, baru kemudian kita sugestikan. Seperti itu dengan anak-anak ini sukanya Bapak Ibu dirayu lah gitu ya. Oke kakak, supaya kakak banyak teman, kakak harus mendapatkan nilai yang baik di sekolah.
Nah, mendapatkan nilai yang baik, kakak harus rutin belajar, rajin belajar. Mulai sekarang dan seterusnya kakak selesai maghrib, kakak harus belajar ya. Misalnya, setiap jam 7 sampai jam 8 malam, kakak harus belajar ya. Misalkan seperti itu, Pak. Itu bisa langsung ditanamkan sugesti. Kalau hipnosis formal. Itu Pak Sunardi. Oke, makasih. Oke, ada yang lain, Bapak? Izin Pak, saya dari Kendari. Ya, mau Pak Fatul. Ya, baik. Saya ada ini sedikit masalah terkait dengan anak-anak yang, jadi anak saya itu ada ketakutan terhadap petir. Petir Jadi, ya? iya. Mungkin waktu dia kan tinggal sama neneknya. Jadi mungkin waktu kecil suka ditakut-takutin sama neneknya. Usia berapa sekarang? Usianya 8 tahun sekarang. Ya, kalau 8 tahun, laki apa perempuan nih? Perempuan, Ustaz. Ya, kalau pun Pak, itu pakai hypnosleep aja efektif Pak. Jadi pastikan dia sudah tidur lelap, langsung sugesti aja. Suara-suara apapun, kamu tetap tenang, termasuk suara geluduk, jangan gitu. Jadi itu bisa Pak. Tapi kalau itu trauma ya harus diselesaikan Pak. Kalau itu trauma berarti dikondisikan hipnosleep, ya. Dikondisikan hipnosis maksud saya, kemudian menggunakan teknik ekstregresi. Pak Fatul sudah belajar hipnoterapi belum nih di level 2? Belum, baru. Oh, belum ya. Ya, kalau belum minta tolong dengan teman-teman yang sudah belajar ya Pak. Itu kalau itu sudah kategori trauma Pak, itu memang harus diselesaikan. Tapi kalau takut-takutnya masih yang wajar-wajar saja, ya wajar lah Pak. Kita aja kadang dengar geluduk juga takut kan gitu ya. Kalau geluduknya kebangetan gitu ya. Tapi kalau dia geluduk yang biasa aja, dia sampai teriak-teriak, sampai histeris-histeris, yang kategorinya sudah trauma, ya, itu berarti ada kenangan-kenangan atau memori-memori yang membuat dia traumatik, ya itu harus diselesaikan. Harus diajak ke kondisi itu lagi, baru kemudian diedit Pak. Nah, diedit ini hipnoterapi di situ Pak Fatul ya. Ya karena memang di level 1 kan kita baru belajar hiburan ya Pak, hipnosis untuk yang ringan-ringan saja. Tapi kalau sudah traumatik, minta tolong saja Pak Fatul ya, bisa hubungi Bu ini nanti Bu Sabang itu, Bu Nia. Saya di Kendari, Mas. Oh, di Kendari. Master Oh, ada Pak Gusti. Ya, nanti bisa hubungi Pak Gusti atau ada di sana Ustadz Parsun. Itu juga bisa bantu. Beliau sudah saya lihat sudah buka hipnoterapi itu. Tapi kalau belum terlalu berat, pakai hipnosleep aja, Pak. Bisa, Pak. Kalau bukan kategori trauma ya, kalau bukan kategori trauma. Kalau anaknya masih kecil, misalkan Pak, masih 4 tahun lah situ, yang dia masih suka lompat-lompat di kasur, jumper gitu ya, lompat-lompat, jumping seperti itu nggak apa-apa. Misalkan anak saya waktu itu dia takut sama cicak misalkan gitu. Namanya anak kan suka lompat-lompat di kasur nih, Pak. Ya kan? Pada saat dia lompat-lompat, itu dia sedang fokus dengan dirinya. Artinya dia sedang alfa, bahkan bisa theta. Saat dia lompat-lompat itu, malah saya bikinkan tuh, Pak. Misalkan ya, pas dia lompat-lompat, 1, 2, 3, 4. Kira-kira Pak, dia lompat-lompat yang biasanya kita tegur, ini malah kita hitung Pak. Kira-kira Pak, tambah apa Pak? 1, 2, 3, 4. 1. Tambah seneng kan? Nah, pada saat dia seneng seperti itu, kasih visual-visualnya. Ambil kertas atau lemparkan. Adik berani sama cicak. Adik berani sama cicak. Ritmenya sama. Dan kasih visual-visualnya tadi. Ini cicaknya. Ini cicaknya. Adik berani sama cicak. Ini cicaknya. Kasih lempar-lemparin apa. Itu clear, Pak. Nah, kalau 8 tahun kan agak repot ya, nggak mungkin dia lompat-lompat ya. Itu menjelang
tidur aja Pak, dilus-lus sugestikan. Tapi sekali lagi ya Pak Fatul, kalau belum kategori traumatik loh Pak ya, kalau traumatik berat, misalkan ada kejadian yang dia menyaksikan bahwa petir itu membuat orang mati, misalkan di depan matanya dia, itu traumatik Pak. Kalau traumatik itu ya harus dibantu Pak. Itu ya Pak Fatul ya. Jadi memang tingkat sugestinya agak tinggi kayaknya, Master, karena biasa saya ajak main yang apa lengket itu betul-betul lengket. Kalau sudah betul-betul lengket seperti itu, sugestible seperti itu, langsung sugesti aja Pak. Pada saat Pak lengket Pak gitu ya. Ya saat itu langsung apa? Tidur ya kan, semakin nyaman, semakin rileks, tambah nyaman, tambah rileks. Nah, ini saya khawatirnya Pak. Ini kan apa ya? Ini sudah terapi harus dipakai Pak. Saya khawatir saya jelaskan di sini teman-teman yang belum paham tentang peritoknya gimana, kemudian induksi yang tepat bagaimana, kemudian tekniknya bisa pakai apa? Regresi Pak. Itu dihadirkan ketakutannya itu diedit gitu loh Pak. Bang editnya ini saran saya itu aja Pak, datangi Pak Gusti minta dibantu Pak, itu lebih cepat lah. Karena kalau saya jelaskan di sini, yang teman-teman belum paham tentang protokol hipnoterapinya nanti jadi trauma baru lagi nih. Karena apa? Nanti putrinya itu akan mengalami revivifikasi Pak Fatul. Revivifikasi itu mengalami lagi Pak. Ya, mengalami lagi. Karena mengalami lagi, bayangkan teriakannya akan muncul, nangisnya saat kejadian itu akan muncul. Itu muncul semua. Nanti Bapak panik nanti kalau Bapak nggak paham itu. Nah, itu biasanya ditakdiri dengan jangkar. Jadi bakal sudah traumatik seperti itu, Pak, dibantu saja Pak Fatul ya. Siap, Master. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melewati waktu. Ini teman-teman yang di Papua ini kasihan, di sana sudah 11:30. Dan Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan mari Bapak Ibu setiap Rabu Bapak luangkan waktu untuk mengulang materi. Kemudian juga Bapak Ibu kita ajak teman-teman yang belum bisa hadir, kita ramaikan grup provinsi kita, diskusi-diskusi, pertanyaan-pertanyaan di sana, dan pasti saya akan jawab Bapak Ibu. Karena saya juga ada di grup itu semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan di grup. Kemudian Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi saya lihat banyak juga teman-teman yang tertarik dengan hypnoparenting Bapak Ibu. Jadi di Maret besok saya ada jadwal Bapak Ibu self hypnosis empowerment terkait dengan keberlimpahan dan sehat, kemudian ada hypnoparenting. Hanya orang tua yang bahagia yang bisa membahagiakan anaknya. Hanya orang tua yang sudah selesai dengan luka batinnya yang bisa membantu luka batin anaknya. Artinya kita harus selesai dulu dengan diri kita, baru kita bisa bantu anak kita. Sering saya sampaikan bahwa kita ini sering mengalami yang namanya, kita ini melakukan malpraktek Pak kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kita nggak punya cara mendidik anak, tapi kita sudah langsung jadi orang tua. Karena nggak punya cara mendidik anak, akhirnya apa? Cara orang tua kita yang kita pakai. Padahal zaman sudah berubah, Bapak Ibu. Padahal zaman sudah berubah. Nah, tapi cara nggak pernah kita miliki. Tadi hypnoparenting itu, Bapak Ibu, nanti akan ada materi pemaafan, apa yang sudah kita lakukan kepada anak, dan dampaknya itu akan terjadi apa. Nah, antisipasinya bagaimana, dan sebagainya. Jangan sampai anak merecall luka-luka batinnya. Nah, luka-luka batin ini, Bapak Ibu, ini akan terbawa terus sampai itu tidak ada kata-kata pemaafan di momen-momen yang menjadi luka batinnya. Nah, di kelas itu nanti Bapak akan diajarkan bagaimana itu bisa memaafkan momen-momen itu. Kemudian juga ada informasi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang ada di sekitaran
Mataram, di NTB, hari Senin besok tanggal merah ya, hari Senin merah. Pas Isra Mi'raj itu ada kelas level 2 untuk teman-teman yang ada di Mataram, silakan join yang mengulang materi ataupun yang mau melanjutkan di kelas Advanced Hipnoterapi di Mataram. Kemudian hari Kamis tanggal 3 Maret juga tanggal merah itu ada kelas level 3 Master Hipnotis ya, level 3 Master Hipnotis di Kota Surabaya. Kemudian hari Sabtu tanggal berapa itu? 6 tanggal 5, Sabtu tanggal 5 itu ada kelas level 3 juga di Kota Bandung. Untuk teman-teman Bandung, Jakarta dan sekitarnya yang ingin mengulang materi di level maupun melanjutkan materi di kelas Master Hipnotis, silakan hadir di Kota Bandung dan Surabaya. Dan saya langsung yang akan mengisi materinya, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dimaafkan Bapak Ibu ya, supaya Terima kasih, Master. Tidur kita malam ini lelap semuanya. Dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master. Sama-sama Pak Dr. Aan. Gimana kabar Papua, Pak? Luar biasa, Pak. Terima kasih. Semoga bertemu kembali. Kita tunggu hari Rabu depan, Bapak Ibu ya. Terima kasih.